lanjut lagi tuh. Iya. Mungkin beda topik tapi ya masih dalam lingkup tentang pengetahuan Jawa sendiri. Iya. Kan ketika ada orang yang sudah meninggal beberapa tahun yang lalu, Iya. dan diketahui ternyata si jasadnya itu masih utuh, Iya. dan sedangkan jasad-jasad yang lain diketahui itu sudah hancur lah, Iya. tinggal tulang belulangnya. Hmm. Nah, itu apa yang terjadi pada jasad tersebut gitu dalam pandangan Jawa? Ini kalau pandangan Jawa nggak memvonis ya, karena pandangan Jawa itu dikala kita tuh mati, rambut harus kembali ke zat rambut di bumi, tulang kulit kita harus kembali, bisa kembali ke zat bumi yang asalnya dari kulit. Ya, nanti bulu juga harus kembali ke zatnya kembali, dan sampai kuku, sampai usus dan lain sebagainya terus kembali pada tempatnya masing-masing. Artinya kita kembali ke bumi suci. Kok di situ ada yang masih utuh, kita jangan bangga dulu. Jangan-jangan bumi ini menolak dengan dikembalikan zat-zat itu. Karena apa? Mungkin apa yang diucapkan dan yang dilakukan itu nggak sama. Mungkin maka bumi itu kadang-kadang menolak. Tapi kadang-kadang kita menemui hal yang seperti itu, dianggaplah kita itu orang baik. Karena kita tidak dimakan, Nggak disiksa lah. tidak dimakan cacing, kayak dimakan cacing tanah. Kadang-kadang begitu. Padahal sebenarnya kalau kita itu nggak bisa kembali ke tempatnya masing-masing, orang Jawa itu sudah yakin tidak akan bisa manites. Karena di tubuhnya sudah nggak diserap oleh bumi lagi. Gitu. Nah, yang kita harapkan supaya kita tuh nggak sia-sia, ya kulit kembalilah ke asal kulit, kuku kembalilah ke asal kuku, ya jeruan kembalilah ke alam jeruan, supaya nanti diserap oleh bumi lagi, diserap oleh tanaman yang berbuah, dan buah itu akan dimakan oleh anak cucu kita, menjadikan benih calon manusia lagi. Dan setelah menjadi calon manusia kita artinya manitis, kembali hidup gitu. Nah, yang utuh apanya yang diserap terusan. Tapi nggak menutup kemungkinan. Mungkin saking baiknya perilaku mereka, terus bumi itu nggak usah disalurkan lagi, ya bisa juga. Oh, itu kan hak prerogatif alam. Ya, kita nggak boleh menduga-duga. Tapi kalau sesuai dengan ajaran Jawa itu seperti itu. Leburing kulit, leburing balung, leburing kuku, leburing rambut lan sak panunggalane pratandha bali ing bumi suci. Tegese swarga mulya. Nah, itu. Kalau kita membicarakan swarga mulya, roh itu surga terus, hidup terus. Nah, jasad ini yang perlu dimasukkan ke surga itu. Artinya kita harus bisa kembali lagi melakukan dharma lagi, supaya dharma itu adalah karma baik lagi. Itu. Artinya kita manites, bahasa agama Buddha itu namanya reinkarnasi. Nah, itu. Berarti bisa dikatakan ketika kita mati itu penyeimbang bumi juga gitu kan, Pak? Ya jelas. Ya, sekarang sudah ada alat yang canggih kok bisa dibuktikan. Ternyata bumi itu bukan tanah, ternyata. Di situ ada tersimpan zat-zat, beberapa zat yang ada di dalam bumi. Ya, ini karena sudah ditemukan alat, bisa kok dideteksi. Nanti lah ditemukan nanti. Oh, ini bumi ini mengeluarkan hijau seperti hijaunya daun. Ini dari zat apa? Nanti bisa ditemukan kok. Gitu loh. Dan apalagi kita meyakini, ya menurut keterangan juga kan kita itu tercipta dari tanah gitu, tanah dari bumi. Nah, yang dimaksud kita itu diciptakan dari tanah itu bukan semata-mata tanah itu yang dikepal-kepal terus ditiup kun fayakun, jadi bukan. Tapi dari itu tadi, dari sari-sari pada tanah, dari zat-zat itulah diserap oleh makanan, dan makanan itu dimakan oleh manusia. Setelah dimakan oleh manusia akan mengumpullah menjadi, kalau di laki-laki menjadi mani. Nah, dari mani nanti dibuat senggama, terjadi atau terbuatlah calon manusia itu. Nah, itu. Nah, itu yang dimaksud kita itu terbuat dari tanah.
Bukannya seperti cerita terus tanah dikepal-kepal ditiup jadi maka terjadilah. Kok semudah itu wong kita membuat anak rekoso kok. Gitu. Berarti mah itu suatu bukti gitu. Kodratnya manusia itu sudah apa ya, bermanfaat gitu kan. Metabolismenya lah kata. Makanya dinamakan khalifah itu kan begitu. Pemimpin di bumi itu sebenarnya seperti itu. Jadi makanya kita itu mati, walaupun mati itu jangan sia-sia. Kita tetap bisa diserap oleh bumi itu dan akan disalurkan lagi ke tanaman yang berbuah. Dan buah itu akan dimakan anak cucu kita lagi. Supaya untuk membuahi atau supaya menjadi beberapa zat yang akan mengumpul. Setelah mengumpul nanti disalurkan lagi, akan menjadi bahan kita lagi. Inilah. Makanya kalau ngomong manitis, kita hanya membicarakan tentang manitis itu begini-begini. Reinkarnasi membicarakan tentang ini. Lihat caranya gimana, mbok diomong no. Gitu loh. Kalau kita yakin aja kita itu manitis. Lah sumber dari manitis dicari dari mana? Tiba-tiba orang masa lalu rohnya masuk ke apa roh bayi yang ada. Gampang men. Gitu loh. Nah, ini suatu bukti kecerdasan leluhur kita gitu mah. Mungkin jika orangnya tidak paham juga tentang ini, leluhur kita dulu itu telah melakukan penelitian yang sebegitu rupanya gitu. Jelas. Makanya kita itu yang dinamakan manusia itu kulit. Karena kebanyakan yang diserap oleh bumi itu kulit. Setelah kulit itu nanti sudah lebur menjadi satu dari tanah, diserap oleh tanaman dimakan oleh bapak. Maka setiap bayi lahir itu kebanyakan menyerupai bapak, kulit dan bentuk fisiknya gitu. Nah gimana, percaya atau enggak? Apakah itu dianggap apa? Itu penemuan orang ngawur ya begitu. Nah ini Mbak yang kita patut berbangga diri gitu. Kita punya, cuman terkadang mungkin kita itu selalu direndahkan dengan ajaran luar, apalagi tentang keilmuan barat lah kan dari filsafat tersebut. Dari Yunani ada perkembangannya, ternyata di kita juga ada loh ilmiahnya. Kan ketika kita ingin mencari tahu lebih dalam, orang itu ya kalau sudah masuk ke Kapitan Jawa, apalagi sungguh-sungguh, bukannya terkaget, iso semaput. Ternyata ajaran Jawa itu nggak disangka-sangka. Sebelum peradaban modernisasi yang luar biasa, Jawa dikala negara-negara lain itu masih belum menemukan apa-apa, di Jawa ini sudah luar biasa. Coba negara mana yang berani mengambil apa dari lava, dari apa itu namanya, mineral dari bumi, dari gunung, terus dibuat sebuah benda. Kalau nggak orang Indonesia, coba mana ada terbentuk menjadi keris. Nah, coba orang luar bisa. Di luar itu belum ada alat musik yang macam-macam. Di sini hanya logam itu aja loh. Nah orang yang menemukan logam pertama itu di mana? Di Jawa. Orang luar mengikuti, membuatlah alat yang modern, cuman itu aja. Di sana itu masih mengandalkan kulit yang yang dibalurkan ke kayu lubang, dipukuli, nama jedor. Di sini sudah ada bonang, sudah ada sarot, sudah ada peking, sudah ada gender. Itu logam yang dibentuk yang berbeda, namanya juga beda-beda. Coba. Terus falsafah dari tabuan itu macam-macam, mengandung filosofi hidup. Jadi ternyata itu perjalanan manusia hidup ini ternyata. Dari alat musik itu adalah pasemon atau sindiran pada kita, pada kita hidup. Tapi walaupun berbeda-beda, dikala ngumpul jadi satu, dipukul bersamaan, suaranya indah. Tapi begitu yang paling besar dipukul, yang namanya gong besar, itu adalah tanda kesepakatan kita bersama. Makanya nang ning nung gung, manusia hidup harus tenang,
hatinya harus bening, terus pikirannya harus dunung. Yang dinamakan gung adalah tujuan setelah hidup mati, gegunungan yang urip mati. Nah itulah. Makanya. Nah nanti di lain sesi nanti dijabarkan satu-satu dari gamelan itu, karena ini campur aduk ya. Ya itu begitulah. penting juga untuk Nah jadi orang Jawa itu nggak perlu gembar-gembor, nggak perlu mendelik-mendelik, nggak perlu ngotot-ngotot sampai uratnya sini itu gede-gede itu nggak perlu. Dengan halus menyampaikan, belajarlah dari gamelan itu, bermacam-macam kita itu. Tapi kalau kita itu mau bersatu dan bicara bersama untuk menemukan jalan keluar, enak gitu loh. Terus di samping itu kita tuh percaya, kita tuh mau marah-marah, kita tuh mau ngeden-ngeden, mau ngotot-ngotot, pada akhirnya juga mati. Terus mau apa toh? Kalau hidup ini nggak mengeluarkan suara yang enak, suara yang merdu. Coba kalau gamelan itu dipukul dengan masing-masing nggak pakai not, kayak apa suaranya? Ya jadi seperti ini. Dari agama semua ajarannya itu bagus, tapi karena dia ngotot dengan kebagusannya masing-masing, akhirnya cerai-berai, terus bertengkar, saling menyalahkan, saling merendahkan, saling mengejek. Itu seperti gamelan yang tidak pakai aturan. Tapi kalau pakai aturan, begitu dipukul dengan lirihnya, kita mendengarkan kadang-kadang tertidur. Enak. Nah, itu loh. Mungkin itu tujuan di negara kita gitu, dengan ada bukan slogan tapi tanda negara Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itu digambarkan dengan ya. Makanya sebelum ada Bhinneka Tunggal Ika, untuk mempersatukan bangsa Nusantara melalui alat musik yang dari logam itu. Karena Bhinneka Tunggal Ika itu baru berapa tahun kalau dipikir ya. Tapi kalau alat musik itu sudah ribuan tahun yang lalu. Itu sudah mengingatkan pada kita. Ayo kita itu bersatu, menyamakan persepsi. Ya, kalau di not 6 ya kita 6 semua. Di saat di not 5 ya 5 kita 5 semua. Karena kita yakin kalau kita itu nanti beda-beda tapi nggak bisa menyamakan, akhirnya cerai-berai, rusak. Nah, gitu. Sudah mempunyai pedoman yang begitu indahnya, mempunyai tuntunan yang edipeni. Nah kita tuh masih kagum dengan tuntunan orang luar kok. Yo sak karep-karepmu. Jadi uripmu ben wedi terus. Uripmu ben selalu ketakutan, sehingga hidupmu kamu vonis-vonis sendiri. Iya. Ya, mestinya kan yang memvonis itu hakim. Tapi ternyata sekarang itu yang memvonis hidup kita itu kita sendiri. Makanya hidupnya sama sulit. Nah dengan kesulitan hidupnya itu kadang-kadang goroh wani bujuki wong gelem. Nah itulah.